Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sakila Oktaviani dalam video pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah mendesain dan merancang pembelajaran tematik integratif dan pembelajaran permapel kurikulum merdeka berbasis keterampilan abad 21 dan pelajar Pancasila. Selamat menyaksikan! Yang pertama yaitu pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 di kelas rendah. Merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa kompetensi dari berbagai bidang studi menjadi satu tema tertentu, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan pengetahuannya tidak dibatasi dalam disiplin ilmu tertentu. Pada kelas rendah, digunakan sebagai cara untuk memperkenalkan konsep-konsep baru secara menyeluruh dan terpadu, sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan lebih terintegrasi tentang topik yang sedang dipelajari. Selanjutnya, prinsip dalam pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, memiliki suatu tema yang aktual dekat dengan dunia siswa di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Yang keempat, mempertimbangkan karakteristik siswa. Dan yang kelima, materinya tidak terlalu dipaksakan. Yang selanjutnya yaitu tahapan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mengintegrasikan tema dengan kurikulum. Yang ketiga, mendesain rencana pembelajaran. Dan yang keempat, melaksanakan aktivitas pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mendesain dan merancang pembelajaran tematik integratif berbasis keterampilan abad 21 dan pelajar Pancasila. Yang pertama, tentukan tema yang berkaitan dengan isu relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, identifikasi keterampilan abad 21 yang relevan dengan tema pembelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, rancang pembelajaran dengan pendekatan tematik integratif dan integrasikan dengan keterampilan abad 21. Yang keempat, gunakan strategi pembelajaran yang aktif dan inovatif. Yang kelima, sisipkan nilai Pancasila. Dan yang keenam, evaluasi. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran permata pelajaran kurikulum merdeka. Pembelajaran permata pelajaran dalam kurikulum merdeka yaitu di mana setiap mata pelajaran akan memiliki fokus pembelajaran yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang akan diajarkan dan dirancang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi dengan penekanan pada pendidikan karakter berdasarkan Pancasila. Pembelajaran dilakukan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa, sehingga siswa dapat lebih fokus dan mendalam pada setiap mata pelajaran yang akan dipelajari. Tujuannya agar siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih spesifik dan mendalam dalam suatu mata pelajaran. Misalnya, pada pembelajaran matematika, maka fokus pembelajarannya akan lebih kepada penguasaan konsep dan berpikir kritis. Yang selanjutnya, prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Yang kedua, membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Fase A untuk kelas 1 dan 2. Muatan atau mata pelajaran di kelas 1 SD terdiri dari mata pelajaran wajib, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan seni budaya. Sedangkan mapel pilihannya hanya bahasa Inggris, muatan lokal, dan mapel lain yang disiapkan oleh satuan pendidikan. Dan untuk kelas 2 SD memiliki persamaan dengan kelas 1. Perbedaannya hanya pada penambahan alokasi waktu di dua mata pelajaran yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran matematika. Kelas 3, 4, dan 5 memiliki alokasi waktu yang sama di setiap mata pelajaran. Meskipun kelas 5 berada di fase C, berbeda dengan kelas 3 dan 4 yang berada di fase B. Secara umum, struktur kurikulum kelas 3, 4, dan 5 memiliki kesamaan dengan kelas 1 dan 2. Adapun perbedaannya pada beberapa hal yaitu penambahan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial yang merupakan mapel wajib tambahan yang tidak ada di kelas 1 dan kelas 2. Selanjutnya, kelas 6 atau fase C. Adapun mapelnya antara lain pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, PJOK, seni dan budaya, dan bahasa Inggris serta muatan lokal. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi pembahasan dalam video pembelajaran kita kali ini. Setelah menonton ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.